Halo Bey, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang storage lagi. Kemarin kita baru beli SSD yaitu PNY CS1301, dimana kemarin kita beli dengan harga yaitu di kisaran 290 ribuan dengan kapasitas 256 GB. Dan kenapa kita beli SSD dari PNY? Sebenarnya ini juga menyambung dengan video yang lalu, yaitu waktu kita beli PC yang harganya 2,8 jutaan yang sudah pernah kami review. Untuk kalian yang belum nonton reviewnya, kalian bisa tonton dulu, untuk link reviewnya sudah ada di deskripsi video. Kenapa kita beli SSD lagi? Yang pertama karena PC yang baru kita beli di harga 2,8 jutaan minggu kemarin itu untuk kapasitasnya sangat kecil, yaitu cuma 128 GB. Jadi kalau kita mau menambahkan aplikasi lagi seperti aplikasi editing, aplikasi game, dan juga buat menyimpan data, file video dan foto yang banyak sekali, ini dengan kapasitas 128 GB sangatlah kurang. Maka dari itu kita membeli SSD lagi yaitu PNY CS1301 sebagai alternatifnya. Jadi kalau kita tanya di Facebook ini juga, SSD PNY ini pasti menjadi salah satu list teratas SSD murah dan kualitasnya bagus. Yang cukup menarik adalah SSD PNY ini bukan SSD dari brand Cina ya. Jadi untuk SSD PNY ini adalah SSD yang brand dari US atau dari Amerika. Tapi kalau kita beri barang elektronik dan brandnya sendiri ini adalah brand US, pasti statement kita bagus. Apakah benar bagus? Nanti kita akan coba. Setelah kita beli SSD, problemnya adalah motherboard yang kita pakai ini slot NVMe nya kan cuma satu. Jadi untuk memakai SSD ini atau menambahkan SSD NVMe supaya bisa menjadi satu di PC ini, kita membeli yang namanya adapter atau converter antara PCIe X1 ke NVMe. Dan kemarin juga kita sudah beli, untuk harganya sendiri ini cukup murah yaitu di bawah 100 ribuan. Jadi nanti juga kita akan ulas untuk converter yang PCIe X1 ke NVMe bagaimana performanya disambung dengan performa dari SSD PNY CS1301. Dan setelah kita pakai untuk converter PCIe X1 ke SSD nya, ternyata untuk speed read and write-nya sendiri ini memang turun drastis. Untuk turunnya sendiri ini hampir separuh lebih. Waktu kita pakai SSD NVMe ini menggunakan adapter, untuk speed read and write-nya sendiri ini turun drastis, hanya cuma di kisaran 800 MB per second untuk speed read. Begitu juga untuk speed dari write-nya. Setelah kita colokkan ke motherboard, untuk speed read and write-nya sendiri ini meningkat. Jadi yang awalnya cuma 800-an MB per second bisa meningkat sampai 2300 MB per second untuk sequential read. Dan untuk sequential read-nya sendiri ini juga meningkat hingga 1200 MB per second. Jadi untuk pengetesan nanti untuk SSD PNY CS1031 ini kita langsung tancapkan ke port NVMe di motherboardnya. Dan untuk sistem operasinya yaitu SSD dari Adata 128 GB nya kita pakai ke PCIe X1 nya menggunakan adapter yang baru kita beli kemarin. Dan untuk dari segi kemasan sendiri ini terdiri dari dua buah varian warna, yaitu warna silver dan juga warna putih. Untuk label dari SSD PNY nya sendiri ini warnanya hitam, dan untuk PCB yang digunakan oleh SSD PNY CS1031 ini menggunakan PCB yang warnanya sendiri warna biru. Selanjutnya kita masuk ke bagian dimensi. Untuk dimensinya sendiri ini 22 kali 80 kali 2. Untuk beratnya sendiri ini sekitar 6,6 graman saja. Untuk pengaplikasinya sendiri ini kita bisa colokan ke laptop yang sudah support dengan NVMe, dan juga kita bisa colokan ke motherboard yang tentu saja sudah support dengan NVMe dengan ukuran 22 kali 80. Lalu kita lihat klaim dari SSD PNY CS1301. Dan untuk klaimnya sendiri untuk kecepatan read-nya ini bisa sampai 1700 MB per second, dan untuk write-nya sendiri ini bisa sampai 1100 MB per second. Dan untuk SSD PNY CS1301 ini terdiri dari beberapa varian. Yang pertama ada 256 GB untuk varian yang paling rendahnya, ada juga yang 512, ada yang 1 tera, dan untuk varian yang paling tinggi kapasitasnya yaitu di 2 tera. Dan untuk garansinya sendiri SSD PNY ini bisa sampai 5 tahun di bawah distributor dari Innovation. Ya tentu saja untuk garansinya sendiri ini adalah garansi unit, bukan garansi beserta datanya ya. Oke. Jadi untuk desain chipnya sendiri ini seperti ini, dia hanya berada di sebelah sisi saja. Untuk di sebelah sisi yang lain ini tidak ada chipnya atau tidak ada komponen non flashnya. Ini tentu saja untuk pendinginannya lebih
lebih bagus karena hanya berada di samping saja. Jadi misalkan kita mempunyai heatsink juga kita tidak usah ribet, karena untuk meletakkan heatsinknya sendiri ini hanya di bagian sisi yang sini saja. Selanjutnya kita bahas untuk mengenai spesifikasi dari SSD PNY CS1301, dan untuk form faktornya sendiri memiliki form faktor 2280 yang memiliki kapasitas 256 GB. Lalu untuk controller yang dipakai menggunakan controller dari Python yaitu memiliki seri PS5013E13. Nah, untuk controllernya sendiri ini bukan hanya dipakai oleh SSD PNY CS1301 saja, melainkan dipakai di beberapa merek SSD seperti ada dari Team Group yaitu ada MP33 dan ada juga dari Patriot yaitu P300. Lalu untuk memori NAND flashnya sendiri ini menggunakan memori NAND flash berjenis 3D TLC. Ya, menurut saya sendiri ini sudah cukup bagus. Di harga 290 ribuan kita sudah mendapatkan SSD yang menggunakan chip 3D TLC. Setidaknya kita beli SSD ini tidak menggunakan NAND flash yang jenisnya adalah QLC, karena QLC tentu saja dari segi umur lebih rendah dibandingkan SSD yang menggunakan chip NAND 3D TLC. Nah, kita bisa lihat di sini untuk datasheet dari PS5013E13 yang menggunakan controller dari Python, yaitu untuk controllernya sendiri ini buatan dari TSMC yang memiliki sequential rate 1700 MB/s, dan untuk sequential rate-nya sendiri ini 1400 MB/s. Selanjutnya untuk 4K random rate-nya sendiri ini bisa sampai 210 IOPS, dan untuk 4K random rate-nya sendiri ini bisa sampai 295 IOPS. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian TBW-nya. Untuk seri PNY CS1301 ini kan terdiri dari beberapa varian, ada yang 256, ada yang 512 GB, 1 tera, bahkan sampai 2 tera. Nah, untuk yang 256 GB klaim dari PNY ini memiliki angka atau memiliki TBW sebesar 150 TBW ataupun terabyte. Jadi sudah cukup besar kalau kita buat pemakaian harian, ini bisa bertahan cukup lama. Dan selanjutnya kita tes SSD PNY CS1301 menggunakan PC yang baru kita beli, dan untuk spesifikasinya sendiri ini menggunakan Intel Core i3 10100, dan untuk motherboard yang dipakai ini adalah motherboard dari ASRock H410 HDV M.2. Untuk GPU yang kita pakai adalah GPU dari GTX 1050 Ti DDR4 16 GB single channel, PSU menggunakan dari Armageddon yaitu 235FX, dan SSD tentu saja menggunakan PNY CS1301. Dan untuk suhu idle-nya sendiri memiliki suhu idle sebesar 32 derajat Celcius. Untuk pengujian nanti kita tidak menggunakan heatsink karena kita mau cek performa tanpa heatsink. Walaupun kalau kalian pakai SSD saya sarankan beli heatsink. Kalau kita pakai heatsink kita bisa meminimalisir umur SSD ini agar lebih panjang, dan juga menjaga agar SSD yang kita beli ini agar awet. Yang pertama kita tes menggunakan Crystal Disk Mark untuk menguji kecepatan read and write-nya sendiri, dan untuk read-nya sendiri bisa sampai 2300 MB/s, dan untuk write-nya sendiri ini bisa sampai 1200 MB/s, dimana ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan klaim read and write dari SSD PNY. Untuk klaimnya sendiri PNY ini kan cuma 1700-an untuk read, dan untuk write-nya sendiri ini cuma 1100 MB/s. Selanjutnya untuk sequential random 4K untuk read-nya sendiri ini 518, dan untuk write-nya sendiri ini berkisaran di angka 292. Untuk suhunya sendiri waktu kita load Crystal Disk Mark sampai menyentuh angka 47 derajat tanpa menggunakan heatsink. Kita coba untuk tes menggunakan aplikasi AutoDisk Benchmark, dimana untuk aplikasi AutoDisk Benchmark ini lebih mengetes ke I/O dari SSD PNY CS1301, dan kalian bisa lihat untuk hasilnya sendiri ini sangat stabil untuk pengetesan di file size sebesar 256 MB. Dan untuk suhunya sendiri waktu kita load menggunakan AutoDisk Benchmark ini cuma di angka 32 derajat Celcius.
Selanjutnya juga kita tes SSD PNY CS1301 ini untuk mengcopy data. Untuk datanya sendiri ini cukup besar, yaitu kisaran 90 GB. Untuk kopinya sendiri ini dari SSD PNY ke SSD PNY, jadi hanya berbeda folder saja. Dan untuk filenya sendiri ini juga random, ada file data game dan juga data-data aplikasi yang lainnya, dan jumlahnya sendiri ini juga cukup banyak, yaitu sekitar 51.000 item file. Jadi untuk pengujiannya sendiri ini sangat menyiksa SSD karena untuk filenya sendiri ini kecil-kecil dan cukup banyak. Waktu mengcopy data awal yaitu di kisaran 20%. Untuk transfernya sendiri ini juga cukup bagus, dia tembus hingga 700 MB per second. Tapi setelah 30% sampai akhir, untuk kecepatan kopinya sendiri ini sangat menurun, hanya berkisaran di angka 22 MB saja. Hal ini mungkin diakibatkan karena suhu SSD ini meningkat sampai 45 derajat. Memang untuk pengujian SSD kali ini tidak menggunakan heatsink. Dan untuk hasilnya sendiri, untuk file sebesar 90 GB ini membutuhkan waktu kisaran 24 menit 15 detik. Kita juga coba tes untuk read and write-nya saat kondisi SSD ini penuh, hanya tersisa sekitar 1 GB saja, dan hasilnya kecepatan read and write-nya sendiri ini memang turun hingga separuh lebih. Yang awalnya kecepatannya sendiri ini read-nya berkisaran di angka 2300, waktu SSD ini kondisinya penuh ini kecepatannya turun menjadi 1400 MB per second. Dan begitu juga untuk write-nya saat SSD ini kondisinya full, untuk write-nya sendiri ini juga turun, yang awalnya bisa sampai 1200 MB per second hanya berkisaran di angka 194 MB per second saja. Dan setelah kita tes SSD PNY CS1301 ini menggunakan beberapa benchmark seperti Autodisk Benchmark dan juga Crystal Diskmark, dan juga baru terpakai sekitaran 5 harian, untuk kesehatan SSD PNY CS1301 ini juga menurun, yang awalnya 100%, untuk health-nya kini turun menjadi 99%. Walaupun untuk SSD sendiri ini hanya kita pakai 5 harian saja, tetapi untuk health-nya sendiri ini turun. Dan begitulah pembahasan kali ini SSD PNY CS1301, di mana untuk SSD PNY CS1301 ini memang digunakan ataupun diperuntukkan untuk kita-kita yang memang cari SSD dengan budget seminim mungkin ya. Jadi di kelas entry level ya, tentu saja di harga 290.000 tidak ada SSD yang sudah menggunakan DRAM, jadi masih DRAM-less. Dan mungkin hanya itu saja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mau cari SSD. Ini bisa menjadi referensi, ataupun kalian yang mau request SSD apa yang mau kita bahas, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Cukup sekian, saya Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.